Shalom. Marun semaha. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, hari ini semua warga orang percaya kepada Kristus merayakan dan menghayati akan peristiwa kematian Yesus. Dalam kalender Masehi kita mengenal istilah wafat Yesus Kristus, atau jika kalender itu diterbitkan oleh perusahaan percetakan Kristiani, langsung tertulis Jumat Agung. Karena itu semua orang percaya hari ini merayakannya. Dan peristiwa Jumat Agung itu peristiwa benar-benar terjadi pada masa Yesus. Dan peristiwa itu menghentak dunia. Dari sisi para pengikut Kristus tentu mengalami kesedihan dan kedukacitaan. Tapi dari sisi para pembenci Kristus, mereka bergembira. Mereka sedang bersukacita karena Yesus mati. Pertanyaannya bagi kita saat ini, kita mau menghayati dari sisi mana? Sebagai orang percaya kepada Kristus dan pengikut Kristus, berarti kita sedang bersedih tentunya. Berduka cita. Hingga itu hari ini secara keseluruhan semua menggunakan baju hitam sebagai simbol dari tanda sedih dan duka cita. Perasaan duka cita dan kesedihan yang kita alami tidak sebanding dengan apa yang dialami dan dirasakan oleh Tuhan. Karena penderitaannya cukup luar biasa ia alami, rasakan. Mungkin kita hanya menyaksikan, membaca Alkitab atau menyaksikan di video-video yang ditayang baik oleh semua. Ada beberapa video yang bisa kita akses di internet. Tidak sebanding dengan apa yang ia rasakan secara nyata waktu itu. Memulai dari prosesi penangkapan di Getsemani sampai masuk pada Gang Via Dolorosa, sampai keluar dari Gang Via Dolorosa masuk ke daerah Golgota yang merupakan bacaan kita hari ini. Itu prosesi yang cukup panjang dan peristiwa yang sangat menegangkan. Karena di suatu lorong gang yang sangat sempit, Yesus disesah. Sehingga itu hari ini saya mengajak kita yang hadir ini, baik pendengar ataupun yang mengikuti peribadatan melalui siaran Facebook ini juga, hari ini kesempatan bagi kita untuk merenung diri, untuk menghayati penderitaan itu. Dan kesempatan itu kita buka seluas-luasnya, siapapun dia. Tidak ada pembatasan dari sisi syarat sebagai seorang yang beribadah kepada Tuhan. Itu menjadi alasan kenapa fokus kita pada perayaan Jumat Agung ini benar-benar kita rasakan. Sehingga itu Bapak Ibu hadir semua kan? Mulai dari orang tua sampai anak kecil kita hadir semua kan? Tidak ada yang membedakan. Tidak ada yang membatasi. Apakah yang sudah sidi, yang belum sidi, yang ada pergumulan keluarga, anak-anak. Semua hadir di sini. Karena kita sedang merayakan, menghayati suasana Jumat Agung ini. Itu makna dari Jumat Agung.
Mari kita lihat bersama bacaan yang terdapat dalam Markus pasal 15 ayat 20b sampai 32 ini ada 7 prosesi penyaliban Yesus, start dari Gang Via Dolorosa. Saya selalu istilahkan Gang Via Dolorosa karena tempat itu sekarang menjadi satu lorong ya. Satu lorong yang oleh bangsa Israel disebut Gang Via Dolorosa. Yang dikenang sepanjang masa gitu. Saya hanya mengikuti saja, di lorong itu sudah ngeri kelihatan. Jadi ada 7 prosesi perjalanan itu. Tujuan utama dari orang-orang yang menyalibkan Yesus ini, Yesus akan disalibkan di Golgota. Golgota itu Bapak Ibu cukup jauh dari Yerusalem. Ya. Jadi maju keluar, Golgota itu di luar tembok Yerusalem, di bagian luar. Karena di situ ada bukit, perbukitan yang menjadi tempat penghukuman. Jadi dia tidak berada di dalam tembok Yerusalem. Sehingga itu Yesus dibawa dari dalam gang Yerusalem ini, di dalam tembok Yerusalem, lalu keluar ke Golgota. Kenapa Yesus nanti akan disalibkan di Golgota? Karena mereka memahami bahwa kalau sudah di luar sana, sudah di luar itu, setidaknya mereka sangat senang karena Yesus itu jadi viral gitu. Bakal diketahui oleh banyak orang, bukan hanya orang Yerusalem saja. Orang-orang dari luar kota pun akan menyaksikan karena Yesus nanti akan disalibkan di tempat di luar kota Yerusalem itu. Itu alasan. Sebenarnya maksud terselubung di situ adalah untuk membuat Yesus secara sosial itu mengalami sakit yang sangat berat. Ya, Yesus dihukum secara sosial. Penghukuman sosial itu sangat berat ya, Bapak Ibu. Kadang-kala orang kalau dengar penghinaan, sakitnya luar biasa. Lebih bagus orang bilang tampil yang jawab kita daripada ngana hina pak kita. Iya toh? Jadi dari sisi sosial Yesus sebenarnya sudah menderita karena dari tujuan mereka untuk disalibkan di Golgota itu. Hal yang pertama adalah dalam proses awal itu mereka memaksa Simon. Simon ini dipilih dari semua orang yang hadir waktu itu. Padahal sebenarnya ada banyak orang lain di situ yang sebetulnya orang-orang Yerusalem mengikuti Yesus, dan juga termasuk masih ada keluarga-keluarganya dan keluarga para muridnya. Tetapi para prajurit ini tidak memilih mereka. Mereka justru memilih Simon dari Kirene. Bapak Ibu tahu tempatnya di mana? Kirene ini di daerah Afrika. Daerah Afrika, Afrika Utara. Karena itu, bayangkan dari daerah Afrika, seorang yang bernama Simon ini boleh datang hanya untuk menyaksikan proses penangkapan Yesus dan penyaliban Yesus. Alkitab tidak menceritakan apa motivasi Simon datang di situ. Tidak dijelaskan. Tetapi ada 2 kemungkinan. Pertama, menyaksikan peristiwa itu, lalu kedua, ingin melihat siapa sih Yesus itu sampai seterkenal begitu. Berarti Bapak Ibu, berita tentang penangkapan Yesus ini sudah tersebar sampai ke Afrika. Waktu itu ya. Kalau zaman sekarang enggak masalah. Berita di Amerika hari ini pun kita langsung tahu karena media sosialnya cukup canggih. Gitu kan? Sekarang begitu. Tapi zaman dahulu enggak ada yang namanya smartphone, enggak ada itu WA, enggak ada itu Facebook, tidak ada semua itu. Gitu. Mereka memaksa, ya, diceritakan dalam Markus ini dipaksa untuk memikul salib Yesus. Tapi apa yang dilakukan oleh Simon? Dia bersedia. Gitu. Dia bersedia. Walaupun mungkin dalam hatinya dia sedih, dia kecewa, dia marah kepada prajurit memaksa dia.
Tetapi sebenarnya ada nilai positif yang dia dapat, dia bisa memikul salib Yesus. Sehingga itu dalam Alkitab, kitab Markus mencatat bahwa Simon satu-satunya orang yang pernah memikul salib Yesus dalam jalan Via Dolorosa sampai mati. Orang banyak kali pikul salib Yesus, bukan cuma pikul, bawa salib. Misalnya di kayak saya ini, ya toh, ada yang dikalung, ada yang setiap rumah tidak lengkap, tidak sempurna rumah itu kalau tidak dipasangkan salib. Mudah-mudahan kita menikmati salib itu, bukan hanya sebagai aksesoris untuk mempercantik atau memperindah tampilan sesuatu. Itu berarti bahwa dari sisi pertama ini, dari prosesi pertama ini, Simon berhadapan dengan Yesus, memikul salib Yesus, dan karena itu Yesus sedang mengalami kondisi penderitaan sosial dan mental yang luar biasa. Yesus mengalami kondisi penderitaan sosial, bahkan mental yang luar biasa. Mental itu yaitu psikologinya. Kenapa? Karena justru yang memikul salibnya bukan orang Yerusalem. Hal yang kedua adalah mereka memberi anggur bercampur mur. Anggur bercampur mur ini sebenarnya waktu itu dipakai oleh orang-orang Yahudi untuk kepentingan itu kayak apa ya? Kayak bius ya gitu. Anggur campur mur itu setelah diminum di kita pakai itu kayak sehingga orang menggunakan itu tidak akan merasa sakit gitu. Saya kurang tahu apakah ini kayak cap tikus atau kayak apa. Jadi diceritakan seperti itu. Kepentingan dari anggur dan mur. Sehingga kalau orang menggunakan ini tidak akan rasa sakit apapun. Tapi apa yang dilakukan Yesus ketika diberikan anggur bercampur mur? Dia menolak. Sebenarnya kalau orang yang sedang mengalami kesakitan yang mendalam, ya Bapak Ibu, peristiwa setelah penangkapan sampai prosesi Gang Via Dolorosa ini, Yesus sudah mengalami penderitaan yang luar biasa. Perjalanan ini. Ya. Tetapi dia menolak anggur bercampur mur itu. Ada yang unik di sini. Kenapa Yesus menolak? Karena Yesus tidak mau ada orang yang membela dia. Yesus tidak mau setelah diberikan anggur bercampur mur itu lalu penderitaannya, kepedihannya, kesakitannya ini hilang. Karena ia benar-benar tulus menikmati secara ikhlas menghadapi dan menerima kenyataan penderitaan itu. Dia sudah pasrah dari awal, ketulusan Yesus 100%. Untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan saya dan saudara-saudara. Yesus bersedia diri untuk menerima semua itu. Ada rencana besar yang sedang ia lakukan, yaitu rencana penyelamatan dunia ini. Sehingga dia menolak anggur itu. Desakan untuk memberikan anggur itu sebenarnya mendorong Yesus untuk mengalami penderitaan secara fisik, psikologi. Jadi baik secara mental maupun secara fisiknya. Hal yang ketiga adalah mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi. Karena pakaiannya cuma satu bagian, sehingga supaya semua dapat dan ada pembagian-pembagian tertentu sehingga mereka undi gitu. Pertanyaannya, kenapa mereka membutuhkan pakaian Yesus? Untuk apa? Padahal waktu itu Yesus sudah tidak berdaya. Asito pakaiannya ini jadi rebutan. Seakan-akan menjadi pakaian yang keramat. Biasanya saya kurang tahu ya tradisi kita zaman dahulu itu, apakah kita mengkeramatkan tokoh-tokoh tertentu, tete moyang
terdahulu kita yang dikeramatkan oleh pewarisnya. Ada di kebudayaan Sangihe itu ada, Nusa Utara ya. Misalnya kita mengkeramatkan tokoh Hengke Ngunaung, orang Siau. Kita mengkeramatkan tokoh Maka Ampo, orang Sangihe, Tamako misalnya. Macam-macam. Baju Yesus dikeramatkan oleh mereka. Dianggap menjadi sesuatu yang berharga dan punya nilai tersendiri. Sehingga mereka butuh baju itu. Para prajurit gitu. Tapi dari sisi yang lain, mereka saling merampas baju Yesus dalam kepentingan untuk menghancurkan kewibawaan Yesus dari sisi yang lain. Sehingga Yesus dengan sendirinya mengalami penderitaan sosial yang berat dan juga mengalami penderitaan psikis yang berat. Hal yang keempat adalah ada tulisan INRI. Dalam Markus hanya dijelaskan raja orang Yahudi. Sebetulnya tulisan itu itu ya. Ada tulisan INRI. INRI ini dari bahasa Yunani Yesus Nazarenus Rex Yudea. Yesus dari Nazaret, raja orang Yahudi, gitu. Kenapa mereka menulis INRI? Mungkin dari sisi yang lain kita menganggap itu baik adanya, positif, ya toh? Tetapi sebenarnya ada maksud tertentu dari para prajurit ini menuliskan INRI. Mereka menuliskan INRI memproklamasikan Yesus sebagai raja Yahudi yang sangat lemah. Kok raja Yahudi bisa mati di tangan mereka sendiri, gitu. Dari sisi yang lain, Yesus diagungkan sebagai raja orang Yahudi. Tapi pengakuan dan pengagungan orang-orang Yahudi itu tidak seperti pengakuan dan pengagungan yang sesungguhnya. Sebenarnya di dalamnya ada terbalik gitu. Mengagungkan Yesus dianggap sebagai sosok yang tidak berdaya, begitu. Raja yang tidak berdaya. Nanti kita kelihatan di bagian berikutnya. Penghinaan sebetulnya. Ya. Bayangkan Bapak Ibu. Karena itu di bagian 4 ini tentang INRI ini, Yesus sedang mengalami penderitaan sosial dan mental yang sangat berat. Kenapa? Dari sisi sosial, Yesus dianggap sebagai raja Yahudi. Tetapi di sisi yang lain mereka anggap sebagai raja yang lemah. Raja yang menderita, raja yang takut kepada prajurit, gitu. Tidak punya apa-apa. Jadi dihina di depan kehidupan, di depan orang banyak, gitu. Hal yang kelima, Yesus disalibkan bersama 2 orang penyamun, kiri dan kanan. Ini semua ada dalam bacaan kita ya, tinggal Bapak Ibu ikuti sendiri ya. Kenapa disalibkan di 2 orang penyamun? Karena kebetulan waktu itu ada 2 orang penyamun yang ditangkap, barusan ditangkap di Golgota. Ya. Tapi penyaliban bagi 2 orang penyamun ini tidak seperti yang dialami oleh Yesus. Kalau penyaliban di Golgota itu yang biasanya cuma diikat tangan kiri kanan dan kaki. Lalu di bagian kakinya di bawah itu diberikan tempat penghalang untuk supaya orang itu juga bisa berdiri. Lalu diikat, dibiarkan begitu saja. Tetapi justru penyaliban Yesus tidak seperti itu, lebih lain ya. Bukan diikat tapi tangan dan kakinya dipaku, Bapak Ibu, dipaku tangan kakinya. Lalu salibnya didirikan di tengah-tengah 2 orang penyamun. Kenapa? Alasannya adalah Yesus sejajar dengan mereka berdua itu. Bayangkan. Coba Bapak Ibu bayangkan. Yesus dianggap sejajar dengan
Penyamun yang di kiri dan penyamun yang di kanan itu. Walaupun nanti dalam cerita selanjutnya oleh Injil yang lain, ternyata dari dua penyamun itu ada yang bertobat. Ada yang menafsirkan yang bertobat itu katanya di sebelah kanan, gitu. Yang sebelah kirinya, sudah. Ada tafsiran mengatakan bahwa yang di sebelah kanan itu pertobatan pertama yang dialami setelah Yesus mengalami penderitaan. Yesus disejajarkan dengan para penyamun. Penyamun itu apa Bapak Ibu? Para pembunuh, para pemberontak, para perampok, itu mereka. Orang-orang yang telah melakukan kejahatan besar dan sudah melewati pengadilan tinggi. Dan akhirnya mereka divonis, itu hukuman paling berat buat masyarakat waktu itu. Yesus masuk kategori itu. Dianggap sebagai orang yang mengalami, Yesus dianggap sebagai pemberontak, perampok, penyamun. Itu Tuhan kita. Itu yang dialami oleh Tuhan kita. Karena itu dari poin kelima ini, Yesus benar-benar mengalami penderitaan konflik holistik. Artinya sosial, mental, psikologi, spiritual. Dia melewati semua. Dia mengalami penderitaan itu. Yang keenam, orang-orang yang lewat di situ semua menghujat dia. Bapak Ibu, siapapun yang lewat di situ menghujat. Bukit Golgota itu bukit yang cukup tinggi. Di bawahnya itu kota. Di luar kota Yerusalem ada jalan. Jadi setiap orang lewat pasti akan menatap ke atas, akan melihat ada orang sana dihukum. Ya. Jadi berita tentang penangkapan Yesus, penyaliban Yesus itu sudah mulai tersebar ke seluruh dunia waktu itu. Sehingga semua orang melihat, bukan untuk merasa iba kepada Yesus, tapi justru mereka menghujat. Apa yang mereka katakan? Mereka menghujat lalu menggeleng-gelengkan. Coba Bapak Ibu kita bayangkan ini orang-orang ini. Dibilang oleh Alkitab bilang begini. Mereka menggeleng-geleng, menghujat, menggeleng-gelengkan kepala. Lalu mereka mengatakan begini. Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan membangunnya dalam 3 hari. Turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu. Itu orang bilang. Jadi kata-kata ejekan. Yesus, memang salah satu tuduhan bagi Yesus adalah ketika dia katanya mengatakan bahwa dia akan merubuhkan bait suci dan membangunnya dalam 3 hari. Itu salah satu delik-delik tuntutan. Kalau di pengadilan itu poin-poin tuntutan yang dilakukan pada saat pengadilan waktu itu. Dituntut. Padahal yang dimaksudkan Yesus tentang merubuhkan bait suci dan membangunnya dalam 3 hari itu bukan seperti yang mereka pikirkan secara manusiawi. Nanti proses itu akan selesai ketika Paskah. Terbukti bahwa itu yang dimaksudkan. 3 hari yang dimaksudkan adalah 3 hari ketika setelah ia mati dan dia bangkit. Dibangun lagi dalam kemenangan Paskah. Nanti khotbahnya akan masuk di Paskah. Karena itu di bagian 6 Yesus mengalami penderitaan sosial, penderitaan mental dan spiritual. Rohaninya sangat tertekan waktu itu. Yang terakhir, ketujuh, para imam dan ahli Taurat mengolok-olokkan dia. Ini lebih tokoh agama juga. Para penuntut mereka ini. Mereka mengolok-olokkan dia. Mereka bilang begini, para imam bilang, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias, Raja orang Israel, turun dari salib itu, supaya kita lihat dan percaya. Orang suruh turun ke siang. Ya. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, dari poin ketujuh ini Yesus mengalami konflik lengkap penderitaan holistik. Ya, penderitaan holistik itu mencakup semua aspek, yaitu aspek
sosial, aspek fisik, aspek mental, dan aspek spiritual, kerohanian dia. Drop. Penderitaan tidak hanya kita lihat dari prosesi penjelasan kitab Markus tadi. Tapi jika Bapak Ibu ingin tahu bahwa ketika Yesus dipaku di kayu salib dan tangannya dipaku dan kakinya dipaku, kaki dan tangan itu menjadi, jadi paku itu menjadi apa? Dia bertahan untuk tergantung itu hanya karena dipaku di salib tangan dan kakinya itu. Di bagian kaki tidak ada apa benda untuk tempat dia menginjak. Sehingga dengan sendirinya dalam beberapa jam setelah dia dipaku, dia mengalami penderitaan yang tidak pernah dialami oleh manusia manapun. Karena semua tubuhnya, tulang-tulangnya retak karena ketika dia dipaku itu. Jadi penderitaan jadi berdasarkan penelitian para arkeolog teologi bahwa tidak pernah ada orang yang mengalami penderitaan seberat yang dialami oleh Yesus di muka bumi ini. Belum pernah ada tercatat. Kalaupun ada orang yang disiksa di zaman raja yang sangat kejam, Nebukadnezar misalnya, itu langsung dibunuh gitu. Pembunuhan, penyiksaan langsung dibunuh. Penjara itu masih boleh makan, tapi prosesi Via Dolorosa itu adalah prosesi penderitaan yang paling berat sepanjang masa. Siapa yang mengalami itu? Tuhan kita. Mungkin Bapak Ibu cuma mendengarkan khotbah saya, tapi mari kita merenungkan, mari kita hayati seperti apa yang saya gambarkan dalam cerita ini. Penderitaan Tuhan kita. Karena itu saya menyimpulkan bahwa Yesus mengalami penderitaan yang holistik. Artinya penderitaan yang lengkap. Ada orang menderita cuma fisiknya. Misalnya dia meninggal karena kecelakaan. Tiba-tiba ketabrak, mati. Ya toh? Saat itu. Ada orang yang mati meninggal karena sakit hati mendalam. Nah, itu cuma salah satu. Sampai dia bunuh diri misalnya. Akibat karena sakit hati. Ada macam-macam. Tetapi Yesus mengalami semua aspek hidup. Dari sisi sosial dia dipermalukan. Dan gempar seluruh dunia. Penderitaan yang sangat berat. Dari sisi mentalnya, dia mengalami benturan psikologi yang luar biasa. Karena dia berhadapan dengan orang-orang yang terus mendesah dia, menuntut dia secara manusiawi. Dari sisi fisiknya apalagi dia mengalami penderitaan karena dia dicambuk, dihina, ditikam lambungnya. Kepalanya dipasangkan tengkorak. Mahkota duri. Semua ia alami, ia rasakan, mengakibatkan penderitaan fisik yang sangat berat. Dari sisi spiritualnya, kerohaniannya, Yesus berteriak, "Ya Aba, ya Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku?" Pada bagian-bagian terakhir setelah ia meninggal, dia mengatakan, "Kuserahkan nyawaku." Sebagai isyarat kepada dunia bahwa Yesus juga mengalami penderitaan spiritual yang sangat berat. Lalu dia menyerahkan dirinya. Kenapa Yesus mengalami itu dan merasa di bagian-bagian terakhir itu? Karena dia adalah manusia. Dia membuktikan kepada dunia bahwa dia juga adalah manusia. Dan kenapa dia ikhlas menerima semua penderitaan itu sampai dia mati? Karena dia adalah Allah. Dia diutus oleh Allah untuk manusia. Dua hal inilah yang menjadi alasan kenapa Yesus bersedia mati. Hari ini kita rayakan. Jalan salib atau Via Dolorosa. Penderitaan Yesus di masa lalu itu terus mengingatkan kita
untuk terus hidup baik. Membuka kehidupan lembaran yang baru. Penderitaan bukan membuat kita supaya lemah saat ini, tapi penderitaan Kristus atau jalan salib ini akan mengubah kehidupan penderitaan kita menjadi kehidupan yang baru. Supaya kita terus kuat. Supaya kita ingat bahwa Tuhan kita sudah melakukan buat kita. Sehingga itu sebagai bagian dari refleksi hidup kita, kita menggunakan salib. Karena itu salib-salib yang dipakai, jadikanlah itu sebagai peringatan akan penderitaan Kristus dan akan mengubah hidupmu menjadi hidup yang lebih baik di dalam Tuhan. Berita ini harus disampaikan kepada semua orang. Bukan hanya kepada anggota SIDI. Sehingga itu kita mengubah perjamuan kudus tidak dilakukan di hari ini. Karena hari ini adalah hari secara khusus Jumat Agung ini kita menghayati peristiwa kematian Kristus. Tidak ada yang terkecuali. Tidak ada perbedaan, tidak ada pembatasan. Siapapun boleh datang di sini. Baik SIDI maupun belum SIDI. Baik anak-anak, remaja, datang semua di sini. Mari kita menikmati suasana penghayatan akan kematian Kristus. Kematian Kristus akan mengubah kita menjadi lebih bersemangat untuk terus mengembangkan pola pelayanan, apalagi di persiapan reorganisasi baru ini. Mari kita terus berbenah supaya firman ini terus menjadi bagian kehidupan saya dan saudara-saudara. Mungkin ada yang masih punya pergumulan, percekcokan, permasalahan, kesangsian, macam-macam hidup. Dengan adanya penderitaan Kristus mengubah kita. Bahkan kematiannya mengubah kita untuk menjalani proses penerimaan, proses pemulihan, dan proses keselamatan. Mengubah semua itu. Amin.